Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana yafqahu qawlana amma ba'd. Bapak Ibu, orang-orang tuaku, jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia. Sekuntum bunga sedang mekar, indah dipandang saat purnama. Kalau boleh ku tanya kabar, Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang selalu dan masih Allah curahkan kepada kita semua. Yang mana sampai pada detik ini kita juga masih merasakan karunia-Nya Allah. Turunnya rahmat-Nya Allah, turunnya hujan di antara kita. Memang sebahagian orang merasa ketakutan dengan banyaknya turun hujan ini, tapi juga sebahagian yang lain merasakan ada sisi kenikmatan yang Allah turunkan. Maka bagaimanalah cara kita pandai-pandai menyikapi atas apa yang hari ini sedang Allah berikan. Dengan kita pandai menyikapi, insyaallah Allah akan berikan apapun yang hari ini senantiasa pandai-pandai kita syukurkan. Kemudian salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk salawat yang kita lafazkan dan kita dawamkan dengan jawaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan semakin tumbuh rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah. Terkhusus ini bulannya bulan Nabi, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersolawat kepadanya senantiasa kita layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, orang tuaku, sebelum kita mulai mengaji kita solawatan dulu sejenak. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani, setiap proses itu selalu aspeknya berdampingan. Kalau kita ketemu siang, pasti kita ketemu malam. Kalau kita ketemu hujan, pasti akan ketemu masa cerah. Semua hidup yang kita jalani pasti Allah pertemukan counternya, penyeimbangnya, agar segala sesuatu yang pernah kita terima itu senantiasa kita mampu untuk memperbaikinya. Kalau kita ketemu keburukan, kita juga akan pasti punya jalan untuk menuju kebaikan. Begitulah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad Syarah Al-Munabbihat ala Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Apa kata beliau? Beliau mengutip satu kalam yang disampaikan oleh Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ahbis thalathan bi thalathin. Hendaknya seseorang itu mampu mengcounter, mengendalikan 3 hal dengan 3 cara. Ada 3 hal yang buruk dalam diri seseorang juga bisa di-counter, diseimbangkan, dikendalikan dengan 3 hal, agar senantiasa 3 keburukan ini tak terus-terusan lahir dalam diri seseorang. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu pasti akan menemukan jalan keburukan dia. Karena dalam diri manusia ada yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang seringkali membisikkan diri manusia pada jalan yang tidak baik. Maka counternya, penyeimbangnya, pengendalinya adalah 3 cara. Apa itu, Ustaz? Hatta takuna minal mu'minin, sehingga dengan engkau mampu mengendalikan dengan 3 aspek ini, benarlah kamu dikatakan sebagai orang yang beriman. Jadi kalau kita Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, ada 3 keburukan ini yang mau kusampaikan nih, kita mampu mengendalikannya dengan 3 hal ini, barulah kita bisa dikatakan sebagai orang beriman, orang mukmin. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, kata Malik bin Dinar, al-kibru bitawadu'i. Ketika seseorang itu muncul keangkuhannya, muncul kesombongan dalam dirinya, hendaknya dia mulai menyadari bahwa hakikatnya sebenarnya ia adalah orang yang rendah, sehingga dia tahu menempatkan bahwa hatinya layak untuk ia rendahkan. Jadilah orang yang disebut tawadu. Maka kesombongan itu hanya bisa dikendalikan dengan tawadu. Kesombongan dalam diri kita itu bisa dikendalikan dengan tawadu. Tapi kalau tidak menemukan kata tawadu, maka seseorang akan terlena dengan kesombongan. Kenapa? Kata para ulama seperti ini Bapak Ibu. Al-kibru huwa, sombong itu adalah ru'yatun nafsi bi'ainil izzah. Ketika seseorang melihat dirinya itu berada pada tempat yang lebih tinggi, itu disebut sombong. Ketika kita hari ini merasa lebih tinggi dari orang lain, disitulah peluang kesombongan memasuki relung hati dan jiwa kita. Ketika kita mulai merasa kita lebih hebat dari orang lain, di situ juga peluang kesombongan itu mulai menghancurkan sifat dan kepribadian kita. Maka mulai hari ini orang tuaku, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampailah kita seringkali menyebutkan karena aku. Sesuatu yang menyebutkan karena aku adalah peluang menghancurkan sifat baik dalam diri kita. Oh, kalau enggak karena aku mana jadi masjid nih, kata orang itu. Oh, kalau enggak karena aku mana jalan masjid ini. Kalau enggak karena aku mana bersih masjid ini, kata orang itu.
Inilah peluang kesombongan. Hancur manusia ketika sudah masuk relung hatinya diisi dengan kesombongan. Apalagi Ustaz, wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Kata para ulama, sombong itu bukan cuman melihat diri sendiri di atas. Tapi orang yang sombong itu, kata para ulama, ru'yatul ghair, melihat orang lain bi'ainil haqarah, berada pada kondisi yang sangat bawah di dalam kehidupan dia. Inilah orang yang sombong ini tadi. Dia sudah menunjukkan keakuan dirinya. Dia mampu untuk menginjak-injak harkat martabat orang lain. Ini orang sombong. Maka orang sombong ini pastinya hidupnya nggak bakal lama. Kenapa hidupnya nggak bakal lama? Banyak orang yang nggak suka sama dia. Banyak orang nggak suka sama dia. Sehingga apa? Banyak doa-doa yang tak baik yang dilontarkan kepada orang tersebut. Kok bisa gitu Ustaz? Ini dikatakan sama para ulama, aqsut tawadu. Orang yang sombong itu hanya bisa dikonter oleh dirinya sendiri dengan kesadaran bahwa dia hakikatnya dahulunya adalah orang yang rendah. Hanya bisa dia sendiri yang konter. Kalau enggak bisa. Wal kibru yakunu bil manzilah. Kata para ulama, satu sebab yang menjadikan orang itu sampai pada derajat kesombongan. Apa itu? Yakni kedudukan yang hari ini dititipkan sama dia. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang dititipkan kedudukan yang hebat, biasanya mayoritasnya makin hari makin sombong. Makin hari makin sombong. Maka kita na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami, lindungi kami dari perbuatan yang menyombongkan diri kami. Kita minta tolong sama Allah, Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kenapa? Kalau orang sombongnya hakikatnya dia sulit menerima sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Mohon maaf orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kalaulah seandainya kita nggak sombong, kita sanggup menerima teguran orang lain meskipun yang negor itu adalah di bawah kita. Tapi kan kadangkala banyak orang di luar sana, kalau sudah ditegur sama yang lebih muda, nggak senang dia, marah dia. Kau anak cencennya kau, katanya. Baru-baru lahirnya kau, aku duluan makan asam garam daripada kau, katanya pula. Di luar sana ya kan Bapak Ibu, di sini enggak baik-baik nih, insyaallah. Maka orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, kita nih hidup tak boleh menyombongkan diri. Banyak kejadian yang Allah gambarkan sama kita, banyak. Orang sombong itu Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya juga makin hari omongannya juga makin gak benar. Maka kita lihatlah hari ini, berita-berita yang kita lihat hari ini, siapa orang yang diberikan kedudukan, makin ditegur sama orang makin marah dia, makin hari ngomongnya makin nyeleneh, atau sendirilah kita. Ini berarti sedang diberikan ujian kesombongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Selain kedudukan, apalagi Ustaz? Wal ujubu yakunu bil fadilah. Orang yang sombong itu dia punya satu sikap yang menguatkan kesombongannya. Apa itu Ustaz? Itu yang disebut dalam Islam dengan kalimat ujub. Ujub itu apa Bu? Merasa benar sendiri di antara orang banyak. Itulah ujub Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan orang bisa ujub? Bangga merasa benar dengan diri sendiri. Bil fadilati. Ketika dia diberikan kemuliaan, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah itu memberikan sama kita kemuliaan, kelebihan,
semata-mata bukan ingin menjadikan kita sebagai orang yang hebat di antara orang yang lain. Tidak. Tapi sejatinya dengan kelebihan itu mengajarkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih peka sama orang lain. Nah, itulah dia Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak, semua orang masing-masing punya kelebihan. Ku tengok ibu-ibu di masjid ini cantik-cantik, ku tengok. Itu kelebihan, Bu. Ya kan? Maka kalau ada orang yang tanya, "Ibu, kok ibu cantik kali?" Jangan langsung ibu naik senangnya. Oh, jelaslah. Orang yang 1000 yang bilang aku cantik. Ini pantangnya kan, Pak. Pantang dipuji sedikit langsung sombong dia. Enggak boleh. Alhamdulillah bilang. Alhamdulillah lah. Rajin pula awak berwudu. Bilang gitu, Bu. Boleh. Nah, dikasih tahulah pula tipsnya agar kita bisa menebar manfaat kebaikan sama orang lain. Nah, itulah cara seseorang mengendalikan kesombongan dalam diri. Maka orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya itu dengan tawadu, merendahkan diri kita, bukan merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri kita. Rendah hati itu tak cepat puas dipuji. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah.
Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita bahwasanya satu di antara bahagian dan penyebab seseorang itu melekat kesombongan dalam dirinya adalah dengan memuncaknya ujub. Katakan gitu. Ujub itu tadi apa? Wal ujubu yakunu bil fadilah. Ujub itu adalah ketika seseorang dianugerahkan kemuliaan. Maka orang kalau sudah dianugerahkan kemuliaan, ketika dia pandai menggunakan kemuliaan itu, maka ia akan menempatkan dirinya menjadi orang yang lebih baik. Tapi ada orang yang tak pandai menempatkan kemuliaan yang diberikan sama Allah ke dalam dirinya. Itulah yang ibu kenal dan bapak kenal, kita semua kenal dengan Fir'aun. Apa yang menjadikan Fir'aun itu diberikan azab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Puncak pertamanya karena dia merasa dirinya lebih hebat di antara orang lain. Karena dia diberikan kelebihan di antara masyarakat pada umumnya. Ujub dia merasa hebat. Dia bisa ngobatin orang banyak. Dia bisa nolong orang yang ada di sekitarnya. Dia mulai merasa dirinya di atas dari orang lain. Maka ketika dia sampai pada puncak ujub, naiklah dia pada kondisi kesombongan. Dan orang yang sombong ini sejatinya tak akan layak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali keburukan ataupun azab yang lebih. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah manakala dalam hatinya masih ada sekecil biji kesombongan. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, kita ni jangan sombong. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali. Yang kaya pun akan mati. Yang biasa-biasa pun juga akan kembali. Yang punya pangkat juga akan mati. Yang tak punya pangkat pun juga akan mati. Kan gitu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz-ustadz. Nantilah bu, kok semuanya mati macam mana ya kan? Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni semua akan kembali. Maka tak ada sesuatu pun yang layak kita sombongkan, karena kesombongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika ini hari ini tengok dititip sama Allah sedikit ujian sama kita, deras sikit hujan dulu. Mulai awak bingung kan? Tadi enggak hujan, agak sombong, mungkin ada banyak orang di luar sana. Alah, nanti ayolah ke masjid katanya. Nanti ayo udah mulai hujan gini bingung dia, kenapa enggak ke masjid aku tadi? Kenapa enggak datang awak ke masjid? Kan gitu. Ini kadang cara Allah menguji hambanya itu masing-masing. Maka hari ini kita yang sedang berada di masjid juga jangan sombong. Kita rendahkan hati kita. Bersyukur kita hari ini masih dititipkan oleh Allah jalan, meskipun diuji dengan derasnya hujan, tapi masih mau melangkahkan dan berdiam diri pada tempat yang mulia. Maka orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, tawadu itu, rendah hati itu adalah derajat yang mulia. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis dalam riwayat Sahih Muslim? Inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian bersikap tawadu, yakni tidak ada seseorang yang berbangga di atas
kesulitan orang lain, dan seseorang tidak merasa dia berbuat zolim kepada orang lain. Maka cara kita untuk mengendalikan tawaduk dalam diri kita, kita tidak merasa bangga di atas sulitnya orang lain, dan kita tidak senang berbuat zolim kepada orang lain. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang tawaduk itu dimuliakan, kata Nabi? Apa kata Nabi? Wa ma yatawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Tidaklah seseorang ketika dia mulai merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah akan mulai meninggikan derajat dalam kehidupannya. Maka orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang mematikan tawaduk dalam diri kita ketika kita cepat puas atas sesuatu yang ada dalam diri kita berlebih di atas kesulitan atau ketidakmampuan orang lain. Maka kita jangan cepat kali merasa puas. Boleh bangga Ustaz, boleh silakan, tapi tidak boleh merasa cepat puas. Di dalam kebanggaan yang ada dalam diri kita, selipkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak lain dan tak bukan, semua yang kita dapatkan di atas muka bumi ini adalah karena izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu cepat puas. Jangan juga terlalu cepat bangga. Orang yang cepat puas, cepat bangga, dia akan cepat juga kembali haus akan pujian dari banyak manusia. Maka hari ini sekecil-kecilnya yang lebih Allah kasih sama kita, kita syukurilah di balik kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang muji tentang pakaian kita. Bagus sekali jubah huwa ya. Sabar kita, tenang kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dikasih rezeki pula masih bisa pakai baju yang bagus. Itu jawaban yang baik. Tapi ada juga jawaban yang kurang-kurang baik ketika dipuji. Alah, Masya Allah bagus sekali baju wa ya. Bagus sekali jubah wa ya. Kata kawan tu tadi kan Bu, apa kata wa tu tadi? Oh, alhamdulillah, memang alhamdulillah Pak depannya. Alhamdulillah. Asal kau tahu aja ini belinya jauh ini, kata dia. Awak nggak nanya beli di mana ya kan Bu? Cuman muji aja bajunya bagus. Tapi wak ini kalau dah mulai dipuji naik sombong. Alhamdulillah ini belinya jauh ini. Kau 20 ringgit aku beli, kata dia pula. Agak mahal lah dibilang. Semua disebutkan nyawa nggak nanya. Inilah biang-biang kesombongan. Maka orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita mengendalikan sombong itu dengan kerendahan hati kita. Hati ini harus terus kita latih untuk kita rendahkan. Kenapa? Cara itulah yang paling efektif, kata para ulama, untuk mengendalikan kesombongan dalam diri kita. Ada kaidah usulnya Bapak Ibu, kata para ulama gini, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Kata para ulama, salah satu sarana memperoleh sesuatu harus sama dengan tujuan yang dituju. Ketika tujuan yang kita tuju adalah menghindarkan kesombongan, maka sarana yang paling baik adalah membentuk tawaduk dalam diri kita. Itu sarana yang paling baik, membentuk tawaduk. Tawaduk itu dibentuk bukan sehari dua hari, tapi bagaimana cara kita melatih untuk tidak cepat merasa puas atas apa yang orang puji dari diri kita. Setiap orang punya kelebihan, juga setiap orang punya kekurangan. Kelebihan tidak dijadikan sarana kesombongan, kekurangan tidak dijadikan sebagai tempat untuk hinaan. Maka harus pandailah kita memposisikan kehidupan kita yang hari ini sedang Allah titipkan. Apalagi Ustaz, kata para ulama yang kedua, wal hirsu bil qanaati. Ketika seseorang itu
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang berlebih, maka dia harus mengcounternya, menyeimbangkan dirinya dengan cara merasa cukup atas apa yang ia punya. Maka orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kita melatih dari mana? Kayak apa yang hari ini ada di depan kita. Apa yang di depan bapak ibu semuanya itu, ya kan, yang putih-putih itu dalam plastik. Nah, beras gitu ya, Mbak. Nah, itu yang dikasih itu adalah sesuatu yang berlebih untuk diri kita hari ini. Maka cara kita agar tidak merasa kekurangan atas sesuatu yang dilebihkan, janganlah melihat punya orang lain. Disitulah cara kita melatih qanaatan dalam diri, merasa cukup atas yang kita punya. Dan kadang Bu, orang di luar sana jadi tengok-tengoknya nikmat orang sampai dia lupa sama nikmat sendiri. Ditengoknya, dibisikkannya sama kawannya, kak tengok, lebih besar punya dia daripada punya awak bungkusannya kan. Ada pula lah yang kayak gitu ya kan Pak. Ditengoknya pula bungkusan orang, tak ditengoknya bungkusan dia. Nah, ini dia. Itu penyakit yang harus kita obat. Kita harus melihat, oh hari ini juga aku juga dapat. Gak perlu harus sama jumlahnya, gak perlu harus sama bentuk plastiknya, tapi nikmatnya bisa dirasakan dengan nikmat yang sama. Itulah orang yang qanaah. Selama dia juga dapat nikmat, dia tak akan pernah cemburu dengan nikmat orang lain. Semua kita mendapatkan nikmat. Maka cara kita mensyukuri nikmat yang Allah beri, itulah salah satu objektivitas kita, sehingga kita mampu merasa cukup, tidak serba kekurangan atas apa yang hari ini dititipkan. Apa kata Nabi, Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Laisal ghina man kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafas. Orang yang kaya itu, kata Nabi, bukan mereka yang banyak harta dan benda dalam hidupnya, tapi sejatinya orang yang kaya itu, kata Nabi, mereka yang selalu lapang dadanya. Melapangkan dada itu dengan cara, orang tuaku, kita tidak cemburu dengan nikmat yang dititipkan Allah kepada orang lain. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah, apa kata para ulama? Fal hirsu huwa al-ijtihadu fi syai' yatlubuhu, yaitu bagaimana cara kamu ingin memperoleh sesuatu yang didapatkan orang lain untuk kamu. Itulah orang yang serba kekurangan. Dia pengen apa? Dia yang lebih, tapi orang jangan lebih. Ini orang serba kekurangan. Kita jangan jadi orang kayak gitu, Bapak Ibu. Kita jangan jadi orang yang serba merasa kekurangan. Ada nengok orang lebih, marah dia, cemburu dia, mukanya nggak enak, kesal. Tapi kalau dia yang lebih, orang yang nggak lebih, senang dia, gembira dia, ketawa dia, senyum dia. Nah, ini ada orang yang kayak gini. Ini penyakit yang dalam diri dia, harus dilatih dengan qanaah. Maka kadang Allah melatih qanaah dalam diri kita apa? Dengan mempertemukan banyak macam kekurangan. Mudah-mudahan orang tuaku yang dimuliakan Allah, dengan sikap-sikap ini mampu melatih diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan beristighfar dan berdoa sejenak. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا إلى صراط مستقيما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته